dosen yang holistik dalam kebahasaan. Ada yang dari linguistik, ada yang dari pendidikan, ada yang dari kesastraan memang. Salah satu di antaranya itu memang ada alumni kita dari dosen alumni dari Filipina yang Doctor of Arts Communication. Sekarang diarahkan bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya. Sehat bukan hanya kepada lingkungan, tetapi masyarakat juga yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng pasca sarjana UMI. S2, S3 UMI, lebih dekat, lebih jelas. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang tentunya masing-masing dari Ketua Program Studi Magister Agroteknologi dan juga Ketua Program Studi Magister Sastra Inggris yang ada di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Kedua narasumber saya, Assalamualaikum Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sebelah saya ini ada Ketua Program Studi Magister Agroteknologi. Ya, Bunda Profesor Dr. Insinyur Neti MSI, dan juga Ketua Program Studi Magister Sastra Inggris, Ayahanda Profesor Dr. Haji Kamarudin M. Hom. Kaharudin M. Hom. Ya. Baik, pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Magister Agroteknologi dan juga Magister Sastra Inggris nih. Banyak sekali pertanyaan di luar sana, Bunda Ayah, tentang Magister Sastra Inggris dan juga Agroteknologi. Apa sih sebenarnya keunggulan dari masing-masing program studi ini, Bunda? Mungkin dari Magister Agroteknologi dulu ini, Bunda. Boleh dijelaskan apa saja keunggulannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Jadi agroteknologi atau magister agroteknologi itu statusnya sekarang keunggulan pertama ya. Statusnya sekarang itu sudah akreditasi baik sekali. Ya, yang diperoleh sejak tahun 2009. Ya. Dan banyak keunggulan lainnya, diantaranya misalnya sekarang perkuliahan bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya karena kita melakukan secara online. Oke, online. Ya, online. Daring ya Bunda ya? Daring. Iya. Jadi kita tidak peduli dimanapun kita berada, kita bisa berkuliah di Magister Agroteknologi. Ya, kemudian yang kedua, mungkin ada juga yang mengira mahal ya. Iya. Nah, itu yang biasa, yang klasik, yang sering ditanyakan orang. Nah, itu tidak mahal. Kalau mau jelasnya bisa datang langsung bertanya di sini. Tetapi yang jelas itu biaya per semester, perkuliahannya lainnya itu bisa diangsur. Nah, ini dia kunci utamanya bahwa Ya, pembiayaan untuk masuk Magister Agroteknologi Betul, bisa diangsur. betul, Tunggu apa bisa lagi ya? Iya, Langsung daftar jadi- di Magister Agroteknologi. Ya. Kemudian lamanya perkuliahan itu kuliah resminya itu hanya 3 semester. 3 semester, Tiga berarti semester. 1,5 tahun saja Bunda ya? Ya, Wah, luar biasa ya. Kemudian setelah itu bisa menyusun tugas akhir. Nah, dan itu bisa ya relatif ya, bisa 1 semester atau 2 semester ya, tergantung penelitiannya apa. Ya, Iya. luar biasa. Nah, dan ada lagi, ini kan namanya program studi magister agroteknologi, tetapi tidak menutup kemungkinan yang S1-nya agroteknologi maupun agribisnis itu bisa saja masuk di magister Agroteknologi. Jadi, itu biasa disingkat MAT, Magister Agroteknologi. Oke. Ya, bisa masuk di sini. Ya, jadi tidak ada halangan, bisa saja masuk di sini gitu. Itu tadi keunggulan dari Magister Agroteknologi ya Bunda ya, di Pasca Sarjana UMI. Jadi buat para pemirsa di luar sana yang lagi mencari di mana mau lanjut S2 Magister Agroteknologi, maka jawabannya adalah Magister Agroteknologi Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Apalagi tadi bisa diangsur ya Bunda ya? Bisa diangsur. Dan tidak usah perkuliahannya khawatir, juga ya. hybrid. Daring dalam jaringan. Luar biasa ini. Tunggu apa lagi? Sangat mudah ya untuk masuk di Magister Agroteknologi Universitas Muslim Indonesia. Kemudian tadi sudah dari Magister Agroteknologi. Saya mungkin bertanya sama Ayah Prof.
mungkin apa sih keunggulan dari Magister Sastra Inggris sendiri, Ya, Prof? makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magister Sastra Inggris itu, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini satu-satunya Magister Sastra Inggris di wilayah 9, Sultan Batara. Oke. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Sulawesi Barat. Barat. Satu. Yang lain itu bahasa Inggris. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilihat di sini pada keunggulan sastra Inggris dibandingkan dengan jurusan-jurusan bahasa Inggris yang lain. Pertama, sastra Inggris, magister sastra Inggris itu mengarah pada keterampilan berbahasa. Jadi ada kemahiran berbahasa di situ. Di mana di sini mencakup bahwa tidak hanya pada keterampilan berbahasa yang dilakukan secara teoretis, tetapi juga secara aplikatif. Karena itu diarahkan pada mata-mata kuliah yang kekinian. Artinya mata kuliah yang bisa aplikatif nanti langsung kepada dampak dari alumni yang akan datang. Itu pertama. Kemudian kalau kita membuka beberapa keunggulan jurusan bahasa Inggris, ternyata bahwa di situ hanya mengkaji budaya. Ada yang kesastraan saja. Tapi Magister Sastra Inggris di program Pasca Sarjana Universitas Muslim ini justru mengkaji secara keseluruhan, secara holistik. Menarik. Bukan hanya bahasanya secara terampil, tapi kemampuan nanti keterampilan berbahasanya itu akan mengkaji sastra dan budaya. Itu diarahkan ke situ. Kemudian model perkuliahan fleksibel. Bisa online, bisa juga offline. Iya. Nah, itu hybrid bisa. Lalu dosen-dosen kita itu dosen-dosen yang berpengalaman dalam bidangnya, dalam bidang-bidang kebahasaan. Karena itu kita menggunakan di Magister Sastra Inggris itu menggunakan dosen yang holistik dalam kebahasaan. Ada yang dari linguistik, ada yang dari pendidikan, ada yang dari kesastraan memang. Salah satu di antaranya itu memang ada alumni kita dari dosen alumni dari Filipina yang Doctor of Arts Communication. Luar biasa. Yang diarahkan ke situ. Nah, kemudian kita melihat dari sudut pembiayaan seperti tadi. Umumnya kita di sini kan itu sangat menjangkau sebenarnya dan sangat bijak. So, bisa diangsur. Perguruan tinggi mana yang bisa mengangsur itu? Betul, Prof. Ya, kecuali kita di sini. Pasca lagi kan. Iya. Ini. Jadi itu. Kemudian hal-hal yang bisa menjadi unggulan yang lain itu profil lulusan. Bukan hanya menjadi sebagai speaker, tetapi dia juga bisa menjadi translator, bisa menjadi dosen, guru, bisa menjadi diplomat, bisa menjadi hal-hal lain di dalam semua bidang. Kebahasaan itu semua bidang. Karena itu Magister Sastra Inggris itu mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi alumni berdampak pada bidang-bidang mana saja di pasaran kerja nanti. Itu strategi yang ada di dalam Magister Sastra Inggris. Karena itu sangat menyesal kalau tidak mendaftar di Betul sekali. Magister Sastra Inggris. Iya, apalagi tadi Makasih. sastra Inggris di UMI satu-satunya ya, Prof. Internasional global dan satu-satunya di wilayah 9. Wah, luar biasa. Itu dia tadi keunggulan dari Magister Sastra Inggris. Itu nggak apalagi yang tertarik dengan sastra Inggris, langsung saja daftar di Magister Sastra Inggris Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baik, Prof. Terus di luar sana banyak bertanya, Prof, bagaimana sistem pembelajaran di sini? Apakah sistem pembelajaran di sini tenaga pendidik atau tenaga pengajar dari masing-masing program studi, Prof, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi tadi itu saya lupa tambahkan bahwa kami di MAT ini ada 24 pengajarnya, itu 50% dari pengajar itu, yaitu 12 orang, itu sudah guru besar, sudah profesor. Selebihnya, sisanya itu doktor. Ya, jadi semua ahli di bidangnya masing-masing. Jadi pengajarnya itu ada yang di bidang pakar di bidang agribisnis, ada pakar di bidang agroteknologi. Nah, sekarang kan kecenderungan penelitian itu mengarah ke pertanian organik.
ya. Jadi kami mengacu ke situ. Sekarang diarahkan bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya. Sehat bukan hanya kepada lingkungan, tetapi masyarakat juga yang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian kelak, seperti itu. Ya, jadi itu, jadi jangan ragu ya masuk di ini agroteknologi. Betul sekali. Nah, itu dia penjelasan dari Ketua Program Studi langsung ya, Magister Agroteknologi Pasca Sarjana UMI. Ada lagi pertanyaan, Prof, untuk persebaran alumni nih, ada di mana saja? Mungkin dari sastra Inggris dulu, Prof. Alumninya sudah di mana saja nih, Prof? Alumni yang akan datang. Iya, alumni. Yang persiapan untuk Inggris, menjadi alumni nanti. Jadi ada beberapa mahasiswa kami sekarang ini, yaitu dari alumni kita sendiri sastra Inggris, kemudian ada dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dan beberapa juga yang lain ada pegawai. Ya. Salah satu diantaranya itu ada alumni dari Unhas yang sekarang berkarir di Kementerian Kebudayaan di Jakarta. Oh, luar biasa. Dan dia itu selalu keluar negeri untuk mendampingi Menteri Kebudayaan. Jadi itu alumni. Kemudian kita berharap nanti akan datang itu lebih luas alumni-alumni, dan di sini tidak membatasi alumni mana saja. Bukan hanya dari sastra Inggris, tetapi sastra Inggris ini, magister sastra Inggris mempersiapkan kebahasaan untuk menghadapi zaman yang global sekarang yang membutuhkan international language. Karena itu kita butuhkan alumni dari mana saja, baik dari teknik bisa masuk. Nanti kita berikan keterampilan berbahasa di magister sastra Inggris nanti. Iya betul, apalagi sekarang bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya, Prof ya. Ini salah satu rujukan kita untuk masuk di sastra Inggris, magister sastra Inggris pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baik, Prof, mungkin untuk sebagai penutup nih, Prof, apakah saya minta untuk closing statement dari masing-masing ketua prodi Magister Agroteknologi dan juga Magister Sastra Inggris pasca sarjana. Mungkin dari Prof Neti dulu nih untuk closing statement. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa jangan ragu untuk masuk di Magister Agroteknologi. Ini bukan sesuatu yang sulit, itu mudah. Dan saya tadi mau tambahkan bahwa alumninya itu sudah tersebar di berbagai bidang ilmu. Ada yang dosen, ada yang birokrat juga, ada yang anggota DPR bahkan sampai ada bupati, ada yang bupati itu di Pasangkayu, dan kepala dinas dan sebagainya. Jadi itu terbuka peluang besar untuk kerja di mana saja. Betul. Ya, di mana saja. Bukan hanya di bidang akademisi saja ya, Prof ya. Bukan. Jadi bisa di birokrasi juga, betul sekali. Peneliti, dosen itu udah banyak. Ya, jadi itu terbuka luas lapangan kerja. Jangan sampai ada yang mengatakan harus jadi petani lagi, ya kan? Bukan. Sekarang ini juga petani berdasi banyak ya. Jadi pertanian itu tidak sama dengan sesuatu yang kumuh ya, tetapi ini pertanian masa depan ya, yang smart agriculture, seperti itu. Luar biasa sekali closing statement dari Ketua Prodi Magister Agroteknologi. Mungkin kita bisa dengarkan closing statement dari Ketua Magister Sastra Inggris. Terima kasih. Saya Ketua Program Studi Magister Sastra Inggris, bahwa Magister Sastra Inggris itu membina orang-orang yang ingin menjadi profesional, untuk menjadi alumni yang profesional yang betul-betul berdampak di dalam masyarakat. Kegunaannya bukan hanya memberikan ilmu secara teoritis, tetapi harus ada aplikatif. Kenapa? Karena dosen dipersiapkan. Betul. Rekrutmen dosen di Magister Sastra Inggris bukan hanya hard skill, tapi juga harus soft skill. Bukan kecerdasan otak, tapi harus juga kecerdasan spiritual yang penting. Harus seimbang, sehingga nanti alumni akan memberi corak di luar nanti sebagai dampak. Karena itu, Magister Sastra Inggris adalah salah satu pilihan yang cerdas untuk menjadikan orang-orang yang profesional nantinya. Oke, terima kasih. Luar biasa closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Prof Neti, Prof Harudi atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga memberikan tentunya informasi yang sangat banyak untuk para
pemirsa di luar sana yang ingin masuk dalam dan melanjutkan S1-nya di Magister Agroteknologi dan juga Magister Sastra Inggris ya tentunya. Tentunya pilihannya hanya di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Baiklah pemirsa, itulah tadi dia bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita pada hari ini, yaitu dari Ketua Program Studi Magister Agroteknologi Ibunda Profesor Dr. Hajanetti MSI, dan juga Ketua Program Studi Magister Sastra Inggris Profesor Dr. Haji Kaharudin M. Hum yang sudah bersedia pada hari ini. Baiklah, itu dia tadi bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk daftar di Pasca Sarjana UMI, karena Pasca Sarjana UMI itu setiap tahunnya membuka pendaftaran 2 kali setiap semester, teman-teman ya. Untuk kali ini pendaftarannya sampai tanggal 14 Agustus tahun 2026. Jadi tunggu apa lagi, silakan daftar di spmb.umi.ac.id, dan juga jangan lupa memfollow akun Instagram dari Pasca Sarjana UMI di pascasarjana.umi.ac.id. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Waalaikumsalam.